Episode 12, Tes Perasaan. Brengsek, bodoh, Kevin sialan. Mira menjerit saat merasakan dadanya sedikit sakit karena sebuah remasan dari tangan Kevin. Aduh, kenapa ditonjok sayang? Kevin memegang pipinya yang terasa nyeri akibat ulah sang istri. Bule mesum, apa yang kamu lakukan? Seru Mira. Mira menyilangkan tangannya di depan dada. Dia sangat terkejut dengan tindakan Kevin. Dia mengira bahwa Kevin hanya akan menciumnya. Tapi nyatanya tangannya ikut bergerak menyentuh punungnya itu. Aku hanya memegangnya sayang, belum dirasain juga, ucap Kevin yang masih berada di atas tubuh istrinya. Minggirlah, aku mau ke kamar mandi. Sekali lagi ya, biarkan aku menciummu. Aku janji tidak akan kemana-mana tanganku ini. Mohon Kevin, kamu harus ingat, aku ini baru sembuh dari sakit. Lagian aku masih marah sama kamu ya, ucap Mira. Apa kamu belum memaafkanku sayang? Tanya Kevin sendu. Mira mendesah pelan. Aku sudah memaafkanmu, tapi masih belum bisa melupakan semua sikap burukmu padaku, jawab Mira tanpa menatap Kevin. Dia memalingkan mukanya ke arah lain. Kevin memegang dagu Mira, mengarahkan pada wajahnya lagi. Aku tahu pasti sulit. Aku sangat menyesal. Aku berjanji akan memperbaiki semuanya, memperbaiki hubungan kita ini. Maafkan aku. Kevin kembali meraup bibir mungil istrinya itu. Mira meronta dan mendorong kembali tubuh gagah suaminya. Kevin, aku ingin ke kamar mandi, seru Mira lagi. Baiklah sayang. Kevin melepaskan pukulannya. Mira segera bangkit dan berjalan ke arah kamar mandi. Dia menutup pintu dan langsung menuju ke arah wastafel. Mira meraba dadanya yang terasa berdebar-debar. Sungguh dia masih mencintai Kevin walaupun pria itu telah menyakitinya. Lalu setelah saat ini Kevin menunjukkan rasa penyesalan dan ingin memperbaiki semuanya. Dia malah meragukan hatinya. Air matanya meleleh membasahi pipi mulus itu. Mira masih belum bisa langsung menerima Kevin begitu saja. Dia hanyalah wanita yang rapuh, yang bisa merasakan sakit hati meskipun selalu ditutupi dengan sikap cuek dan cerianya. Tok tok tok. Sayang, kenapa kamu begitu lama? Apa kamu baik-baik saja? Seru Kevin dari luar. Mira yang mendengar Kevin memanggilnya segera membasuh mukanya. Dia tidak ingin Kevin melihat dirinya yang rapuh. Aku belum selesai, seru Mira. Kevin puff. Mira Wijaya adalah wanita yang telah kuajak menikah secara dadakan tanpa persetujuannya. Meskipun setelah itu aku melamarnya dengan cara romantis agar dia mau menerimaku. Tidak pernah ada kata cinta di antara kami. Tapi dulu ketika aku melamarnya, dia menjawab dengan yakin dan mantap. Baiklah, aku bersedia menjadi istrimu. Itulah jawabannya saat itu. Dan saat ini dia baru saja kecelakaan dan amnesia. 10 hari dia dirawat di rumah sakit dan hari ini dokter memperbolehkannya pulang. Aku baru saja mengatakan kejujuran padanya, semua tentang perasaanku terhadapnya. Aku berharap saat dia mengingat semuanya, kita sudah saling mencintai. Mira tentu saja terkejut dengan pengakuanku, tapi dia hanya diam saja. Ekspresi wajahnya datar dan matanya berpancar kesedihan. Aku memeluknya erat, seakan tidak ingin melepaskannya. Tapi baru saja dia mengatakan bahwa dia telah mengingat semuanya. Sungguh aku merasa sangat bahagia dan bersyukur bahwa Mira telah memaafkanku. Aku sangat mencintai istriku, begitu meskipun dia masih belum bisa menerima sepenuh hati atas segala perlakuan yang telah aku berikan. Tapi aku berjanji akan menebus semuanya, akan kubahagiakan dia selamanya. Entah kenapa aku sekarang seperti orang gila. Bibirnya benar-benar manis dan membuatku ingin selalu mengecupnya. Sungguh Mira bukan wanita yang tidak cantik dan dia sangat cantik. Hanya saja penampilannya yang menurutku kurang modis. Tapi kini aku tahu bahwa dia telah menjaga berliannya yang indah itu, berlian baju yang kebesaran. Aku sangat bangga pada Mira. Aku memang menyukai wanita berpakaian seksi. Tapi setelah melihat indahnya tubuh istriku itu, aku jadi tidak ingin dia memakai baju ketat lagi. Aku sungguh tidak rela kalau tubuh indah seksi istriku dilihat banyak orang. Dia sudah cukup lama berada di dalam kamar mandi. Tiba-tiba aku merasa sangat khawatir. 10 menit saja tidak melihat istriku itu, aku bisa menjadi gila. Aku pun memutuskan untuk mengetuk pintu kamar mandi dan memanggilnya. Aku belum selesai.
Suara Mira membuatku lega. Entah kenapa, hanya dengan mendengar suaranya saja jantungku berdebar-debar. Rasanya ingin segera ikut masuk ke dalam dan memeluknya. Sungguh, aku telah menjadi budak cinta Mira, istriku yang cantik. Puff N. Malam harinya. Saat ini Mira dan Kevin sedang berada di meja makan. Kevin memesan makanan delivery untuk mereka, karena biasanya dia seperti itu. Meskipun dulu Mira sering memasak, tapi Kevin sama sekali tidak mau memakan masakannya. Saat itu, Mira merasa bahwa suaminya sangat jijik padanya, sampai-sampai tidak mau menyentuh makanannya. Sayang, apa kamu mau nambah? Tanya Kevin. Mira menggeleng. Aku sudah kenyang, jawab Mira. Baiklah, aku akan membereskan ini, ucap Kevin membereskan tempat makan mereka. Tidak usah, biar aku saja. Mira mengambil piring kotor milik Kevin dan miliknya. Jangan sayang, kamu duduk saja. Kamu kan baru sembuh, jadi jangan banyak bergerak. Mending nanti bergerak di ranjang saja denganku, ucap Kevin mengedipkan mata sambil menggoda istrinya. Mira mendengus mendengar ucapan Kevin. Lalu dia menarik piring kotor yang dibawanya ke wastafel. Kemudian dia pergi menuju ke ruangan TV. Mira duduk di sofa sambil menyalakan TV di hadapannya. Tiba-tiba HP yang berada di saku celananya berdering. Kak Talia, gumam Mira senang. Mira langsung mengangkat video call dari kakaknya itu. Halo kak, apa kabarnya? Kabarku baik Mir, gimana keadaan kamu? Mira baik-baik saja. Gimana Kevin? Dia baik kan? Kakak sudah mengenal Kevin lama, pasti dia bisa membahagiakanmu. Mendengar ucapan kakaknya, Mira hanya tersenyum. Sayang, ternyata kamu ada di sini, teriak Kevin. Tiba-tiba Mira mempunyai ide. Dia ingin mengetahui apakah Kevin masih mencintai kakaknya itu. Mira memanggil suaminya untuk duduk di sebelahnya. Tentu saja hal itu membuat Kevin sangat senang. Mira yang saat ini masih video call dengan Talia ingin melihat ekspresi Kevin saat melihat cinta yang masih tersimpan di hatinya untuk kakaknya itu. Kevin, Kak Talia mencarimu, ucap Mira mengarahkan HP-nya ke arah wajah Kevin. Tentu saja hal itu membuat Kevin kaget. Dia tidak mengetahui bahwa Mira sedang video call dengan wanita yang pernah dia cintai. Kevin mengambil HP Mira, kemudian dia menyapa Talia dengan sedikit canggung. Hai Talia, lama tidak saling menyapa, ucap Kevin. Hai Kevin, apa kabar? Tanya Talia. Baik, jawab Kevin singkat. Mereka sedikit berbincang dan tegur sapa. Sedang Mira berusaha berdiri dari tempat duduknya dan pergi karena ingin memberikan waktu kepada Kevin dan Talia untuk saling bicara. Pada waktu itu, Talia memang hanya menggantungkan perasaan Kevin, tidak menerima apapun menolaknya. Lalu tiba-tiba dia menikah dengan Andika dan membuat Kevin patah hati. Tetapi tangan Mira dicekal oleh Kevin dan menyuruhnya untuk duduk kembali. Terima kasih Talia karena telah mengenalkanku pada adikmu yang sangat cantik ini. Kalau bukan karenamu, mungkin aku tidak akan pernah bertemu dengan berlian seindah ini, ucap Kevin membuat Mira sedikit terkejut. Jagalah adikku Kevin, aku yakin kamu pria yang tepat untuk Mira, ucap Talia. Tentu saja, tidak perlu kamu suruh, aku pasti akan menjaga Miraku dengan baik karena aku sangat mencintainya. Mira yang sedar terdiam sangat terkejut mendengar Kevin yang mengatakan mencintainya di hadapan Mira. Ini bukan akting kan? Aku sangat tahu bagaimana cintanya Kevin dengan Kak Talia, batin Mira. Dia tersentak kaget saat tiba-tiba Kevin menciumnya. Sayang, aku tahu kamu hanya ingin mengetesku kan? Bagaimana perasaanku sekarang terhadapnya? Ucap Kevin setelah melepaskan ciumannya. Kak Talia, dia sudah berpamitan. Oh, sayang, lihat mataku. Di mata ini hanya ada cinta untukmu. Talia memang cinta pertamaku, tapi kamulah cinta terakhirku Mira. Kevin memeluk istrinya, sedangkan Miranya diam. Dia masih bimbang dengan semua ini. Terlalu cepat, itulah yang dia pikirkan. Apakah perasaanku pada Kevin masih bisa kembali? Apa karena kecelakaan itu membuatku amnesia dengan perasaanku? Kenapa masih sulit untuk menerima Kevin? Ya Tuhan, tolong aku. Suamiku ingin memperbaiki semuanya, tapi kenapa perasaanku malah hampa? Batin Mira.
Kevin melepaskan pelukannya dan menggendong Mira ala bridal style. "Ah, Kevin, turunkan aku!" pakik Mira. "Sekarang sudah malam, sebaiknya kita segera tidur. Ingat, ini malam pertama kita, sayang," ucap Kevin membawa Mira ke lantai atas. "Apa maksudnya malam pertama? Aku belum siap, Kevin," seru Mira meronta. "Maksudnya malam pertama tidur bersama, sayang. Memangnya apa yang kamu pikirkan? Aku tidak akan memaksa sampai kamu siap. Tapi izinkan aku memainkan berlianku ya." "Jangan berlian lagi!" teriak Mira. Kevin sudah sampai di depan pintu kamar dan membukanya dengan mendorong menggunakan bahunya. "Please," ucap Kevin memohon. Dia sudah menidurkan istrinya di atas ranjang. Mira yang tidak tega melihat tampang suaminya yang sudah memelas itu akhirnya mengaku pasrah. Bagaimanapun dia adalah istri Kevin, tidak seharusnya dia menolaknya. Bahkan ketika Kevin meminta haknya sekalipun, Mira harus melayaninya dengan baik. Kevin yang telah mendapatkan lampu hijau itu sangat senang. Dengan perlahan, dia membuka atasan baju tidur Mira dan memperlihatkan dua berlian bersinar menyilaukan yang masih tertutup dengan berat berwarna hitam. Dengan sangat lihai, Kevin membuka pengaitnya di punggung Mira dan melepaskannya. Kevin sudah tidak tahan dan segera melahapnya, sedangkan Mira menggigit bibir bawahnya agar tidak mengeluarkan suara. Kelenjar aneh dirasakan oleh Mira saat lidah Kevin menyapu lembut ujung berlian itu, seperti suatu rasa yang berbeda yang belum pernah dirasakannya. Bersambung.